Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kondisi ekonomi politik di beberapa negara di kawasan Amerika. Yang pertama adalah Kanada. Kanada merupakan salah satu negara Global North yang terletak di Amerika Utara. Sistem pemerintahan Kanada adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer federal, di mana kerajaan, yaitu Raja Charles merupakan kepala negara Kanada dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, serta Gubernur Jenderal sebagai wakil raja. Kanada terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritori yang memiliki otonomi, terutama dalam bidang sosial, seperti kesehatan dan pendidikan. Pemilu di Kanada terdiri dari pemilu federal, yaitu memilih anggota House of Commons dan menentukan Perdana Menteri. Yang kemudian adalah pemilu provinsi dan pemilu lokal. Partai utama di Kanada adalah Partai Liberal, yaitu tengah kiri, Partai Konservatif, yaitu kanan tengah, dan New Democratic Party, yaitu di haluan kiri. Kanada menganut demokrasi liberal, yaitu menjunjung tinggi kebebasan, HAM, dan kesetaraan. Kanada menempati peringkat kelima dengan negara paling demokratis di dunia. Sistem budaya ekonomi Kanada adalah ekonomi pasar campuran, di mana sektor swasta itu mendominasi, dan terdapat intervensi dari pemerintah untuk mengatur pasar. Selanjutnya, kondisi ekonomi di Kanada itu mengalami pertumbuhan PDB pada akhir tahun 2024, yaitu sebesar 2,4%. Inflasi di Kanada itu tergolong stabil, yaitu diperkirakan di angka 2% pada tahun 2025. Tingkat pengangguran di Kanada itu menurun menjadi 5,7% pada awal 2024, di mana tergolong rendah. Surplus perdagangan Kanada itu mencapai 3,97 miliar Canadian dollar pada Januari 2025, yang tergolong tinggi. Skor HDI Kanada telah mencapai 0,935 per tahun 2022, dan itu termasuk golongan yang sangat tinggi, dengan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang sangat baik. Dalam perdagangan, Kanada ini sangat bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat, yaitu sekitar 75%, setelah bermitra dengan Uni Eropa dan Tiongkok. Kanada aktif dalam perjanjian dagang global seperti USMCA, CPTPP, dan CETA, dan sekitar 65% PDB Kanada itu berasal dari perdagangan internasional. Hubungan dagang antara AS dan Tiongkok itu menimbulkan tantangan geopolitik dan ekonomi, termasuk Kanada. Saat ini Kanada dikenakan tarif impor oleh AS, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi terhadap Kanada. Di satu sisi lain, apabila Kanada bergeser haluan pada Tiongkok, maka dapat memicu ketegangan politik antara AS dengan Kanada. Terdapat persamaan antara Kanada dan Indonesia, yaitu meliputi ekonomi campuran dan ideologi demokrasi serta otonomi daerah. Perbedaannya adalah Kanada menganut sistem parlementer dengan kepala negara raja dan kepala pemerintahan Perdana Menteri, sedangkan Indonesia itu menganut presidensial, di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya adalah presiden. Kanada ini memiliki sistem kesejahteraan sosial yang lebih kuat dan kesenjangan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Selanjutnya adalah Meksiko. Meksiko merupakan salah satu negara Global South yang terletak pada Amerika Utara. Namun secara budaya dan identitas regional, Meksiko adalah Amerika Latin. Meksiko memiliki sejarah sistem pemerintahan dan ekonomi yang sangat panjang, di mana berawal dari masa kolonial hingga transisi ke demokrasi saat ini. Meksiko merupakan negara federal, yaitu memiliki 31 negara bagian dan satu distrik federal. Sistem pemerintahan Meksiko adalah presidensial, di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 6 tahun dalam satu periode dan tidak dapat dipilih kembali. Presiden Meksiko saat ini adalah Claudia Sheinbaum Pardo yang menjabat sejak 1 Oktober 2024. Kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif yang terdiri dari presiden, legislatif yang terdiri dari senat dan majelis, dan yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung. Meksiko memiliki multipartai, namun yang mendominasi saat ini adalah Partai Morena. Budaya ekonomi Meksiko adalah sosialisme. Terdapat campuran antara pasar bebas dan intervensi dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran untuk mengatur atau mengendalikan sektor-sektor strategis seperti CFE dan PEMEX dalam kebijakan pemerintah. Kondisi ekonomi di Meksiko pada tahun 2023, PDB Meksiko telah mencapai 1.789 miliar US dollar. Kemudian terdapat pertumbuhan ekonomi sekitar 2,3%, yaitu sedikit melambat, namun tetap kuat. Pada Februari 2025, inflasi telah menurun dalam 4 tahun terakhir, yaitu 3,77%. Pada Januari 2025, tingkat pengangguran telah menurun menjadi 2,7%, di mana kuartal 3 2024 FDI di Meksiko itu menurun, akibat dari ketidakpastian politik dan ancaman tarif dari AS. 2022, skor HDI Meksiko telah mencapai 0,781 yang termasuk dalam kategori pembangunan manusia tinggi. Sektor ekonomi yang mendominasi Meksiko adalah jasa, yaitu sekitar 62%, industri adalah 18%, dan pertanian sekitar 3%. Meksiko memiliki SDA yang melimpah, dan yang utama adalah minyak bumi, perak, dan pertanian. Terdapat beberapa tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Meksiko pada saat ini, yaitu terdapat utang sekitar 100 miliar US dollar pada PMEX dan dapat menghambat produktivitas serta investasi. Dengan adanya inflasi 3,77% dapat menurunkan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi negara. Adanya ketidakpastian kebijakan moneter, kemudian Meksiko dikenakan tarif impor oleh AS. Namun diketahui AS itu merupakan salah satu
mitra dagang terbesar dari Meksiko. Kebijakan luar negeri Meksiko itu menganut prinsip non-blok, menjaga hubungan yang seimbang dengan AS dan Tiongkok, serta Meksiko aktif dalam organisasi internasional seperti APEC, G20, OAS, dan sebagainya. Pengaruh Great Power Competition antara AS dan Tiongkok terhadap Meksiko yaitu Meksiko harus menyeimbangkan hubungannya dengan AS dan Tiongkok. AS dapat menekankan Meksiko untuk membatasi keterlibatan Tiongkok yang lebih dalam. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi rantai pasok serta nilai mata uang peso. Terdapat beberapa persamaan antara Meksiko dan Indonesia, yaitu keduanya sekuler, menganut demokrasi presidensial, dan mereka ini sama-sama memiliki sumber daya alam yang melimpah dan merupakan negara-negara berkembang yang berperan aktif dalam forum global. Yang ketiga adalah Venezuela. Venezuela merupakan salah satu negara global south yang terletak di Amerika Selatan. Venezuela memiliki sejarah sistem pemerintahan dan ekonomi yang panjang, di mana berawal dari masa kolonial hingga pada masa kini. Venezuela menganut sistem pemerintahan Republik Federal Presidensial, yaitu kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 6 tahun dalam satu periode dan tidak dapat dipilih kembali. Presiden Venezuela saat ini adalah Nicolás Maduro yang menjabat sejak tahun 2013, yang melanjutkan kebijakan dari mantan Presiden Hugo Chavez. Venezuela memiliki 5 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif yang terdiri dari Majelis Nasional yang merupakan oposisi, dan Majelis Konstituante yang merupakan pro pemerintah, dan ini dibentuk untuk melemahkan oposisi. Yudikatif yaitu terdiri dari Mahkamah Agung pro pemerintah, kemudian ada pemilihan umum yang terdiri dari CNE yang dianggap tidak netral, dan warga negara yang terdiri dari Ombudsman, Jaksa Agung, pengawas keuangan yang cenderung pro pemerintah. Dan pemerintah pusat ini sangat dominan, dan otonomi daerah itu sangat terbatas. Ideologi politik Venezuela saat ini mengusung pada nasionalisme, anti-imperialisme, sosialisme, dan demokrasi partisipatif. Nah, kebijakan pro-pasar bebas itu dianggap menguntungkan elit dan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Pemerintah menekankan oposisi dan menunjukkan sifat otoritarianisme. Sistem budaya ekonomi Venezuela adalah ekonomi campuran, di mana menggabungkan antara ekonomi pasar bebas dan intervensi dari pemerintah. Terdapat dominasi pemerintah di sektor minyak, gas, listrik, dan telekomunikasi, sedangkan sektor swasta itu aktif di manufaktur, jasa, serta perdagangan. Venezuela memiliki cadangan minyak yang sangat besar, yaitu sekitar 303 miliar barel, yang setara dengan 19% cadangan global. Dari pendapatan minyak itu digunakan untuk kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial kepada masyarakat Venezuela. Kondisi ekonomi Venezuela pada tahun 2023, PDB di Venezuela mencapai 92,1 miliar US dollar, di mana tumbuh sekitar 4% dari tahun sebelumnya. Angka FDI itu menurun di Venezuela karena adanya krisis ekonomi, sanksi yang diberikan oleh negara-negara barat, dan kebijakan pemerintah yang tidak ramah terhadap investor asing, di mana adanya ketidakpastian hukum, kebijakan nasionalisme, dan memiliki kendali yang ketat. Pada Oktober 2024, inflasi di Venezuela mencapai 23,58% yang tergolong tinggi. Meski telah menurun dan puncak hiperinflasi pada tahun 2019 lalu, Venezuela kini sulit untuk membayar hutang negara dan memiliki krisis ekonomi yang berkepanjangan. Terdapat tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Venezuela saat ini, yaitu krisis minyak dan sangat bergantung dengan ekspor, adanya krisis nilai mata uang, dan inflasi yang tinggi, adanya pemerintahan yang korup, dan politik yang tidak stabil. Venezuela dikenakan sanksi dari negara-negara barat dan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang besar di Venezuela. Dampak Great Power Competition antara Tiongkok dan AS terhadap Venezuela yaitu Venezuela condong ke blok Tiongkok dan Rusia yang mendukung pemerintahan Maduro, sedangkan AS dan Uni Eropa sangat menentang pemerintahan Maduro, sehingga mereka mengenakan sanksi untuk memakan pemerintahan tersebut. Terdapat beberapa persamaan antara Venezuela dengan Indonesia, yaitu kedua negara sama-sama memiliki sistem presidensial, menganut ekonomi campuran, terdapat tantangan demokrasi dan stabilitas politik. Yang keempat adalah Kuba. Kuba merupakan salah satu negara global south yang terletak di Amerika Utara. Namun secara kultural dan regional, Kuba ini termasuk dari dalam Amerika Latin, sehingga Kuba lebih sering dianggap sebagai negara Amerika Latin. Sistem politik Kuba adalah Republik Sosialis atau satu partai dengan ideologi Marxis-Leninis. Partai tersebut adalah Partai Komunis Kuba atau yang disingkat sebagai PCC, yang memegang peran sentral dalam negara dan masyarakat. Kuba memiliki sistem pemerintahan terpusat, atau yang dikenal sebagai militarisme sosialis, tanpa oposisi politik dan tanpa kebebasan pers. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan menjabat sebagai sekretaris pertama PCC. Kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif yang dijalankan oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri, legislatif yang terdiri dari 600 anggota, dan yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Sistem budaya ekonomi Kuba adalah ekonomi komando, di mana pemerintah pusat itu mengendalikan hampir seluruh aspek ekonomi dan memiliki peran serta mengelola hampir semua sektor utama seperti energi, industri, dan pertanian. Kondisi ekonomi di Kuba pada tahun 2024, PDB Kuba itu telah mencapai 108 miliar US dollar dan diproyeksikan akan tumbuh 1% pada tahun 2025. Pada tahun 2022,
PDB per kapita Kuba itu telah mencapai 7.449 US dollar dan diproyeksikan akan mencapai 7.688 US dollar pada tahun 2025. Pada Februari 2025, angka inflasi Kuba telah mencapai 24,02% yang tergolong tinggi. Tingkat pengangguran di Kuba ini sangat rendah, yaitu mencapai 1,2% pada tahun 2023 karena mayoritas tenaga kerja itu dikerjakan oleh pemerintah. Pada tahun 2022, skor HDI di Kuba mencapai skor 0,764 yang termasuk dalam kategori tinggi. Kuba memiliki kualitas pendidikan kesehatan yang sangat baik, namun PDB per kapitanya masih tergolong relatif rendah. Sumber ekonomi utama Kuba adalah petroleum, mesin pertanian, tembakau, keluli, nikel, serta ekspor produk medis, gula, kopi, nikel, dan jeruk. Kebijakan luar negeri Kuba didasarkan pada prinsip non-blok, di mana Kuba aktif dalam gerakan non-blok. Selain itu, Kuba mendukung solidaritas dengan negara-negara berkembang melalui diplomasi kesehatan dengan memberikan bantuan pendidikan dan medis. Terdapat great power competition antara Tiongkok dan AS, di mana Kuba ini memiliki hubungan yang tegang dengan AS dan menolak adanya dominasi dari AS dalam politik global. Namun, Kuba masih menjalin hubungannya dengan negara-negara lainnya agar tidak dikenakan sanksi ekonomi. Dari hal tersebut membuat Kuba cenderung ke Tiongkok. Terdapat beberapa persamaan antara Kuba dengan Indonesia, yaitu memiliki sistem presidensial dan memiliki ekonomi campuran. Namun terdapat beberapa perbedaan dari kedua negara tersebut, yaitu di dalam sistem partai, FDI, kualitas pendidikan, dan kesehatan yang berbeda. Yang kelima adalah Kolombia. Kolombia ini merupakan salah satu negara global yang terletak di Amerika Selatan. Sistem pemerintahan Kolombia adalah Republik Kesatuan dengan sistem presidensial, di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya adalah presiden, dengan masa jabatan 4 tahun dalam satu periode dan tidak dapat dipilih kembali. Saat ini presiden yang menjabat adalah Gustavo Petro sejak tahun 2022. Struktur pemerintahan Kolombia terdiri dari 3 lembaga, yaitu eksekutif yang terdiri dari presiden dan kabinet, kemudian ada legislatif yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan, dan yudikatif yaitu Mahkamah Agung, Dewan Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Ideologi pemerintahan Kolombia saat ini adalah progresif, kiri demokratis, yang berfokus pada keadilan sosial, transisi energi, dan reformasi sosial. Sistem budaya ekonomi Kolombia adalah ekonomi campuran, di mana penggabungan antara pasar bebas dengan intervensi pemerintah. Sektor swasta sangat aktif, khususnya di dalam bidang jasa, manufaktur, dan pertanian. Sedangkan pemerintah mengatur, mengawasi dan mengintervensi di beberapa sektor seperti energi, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ekonomi Kolombia saat ini pada tahun 2022 hingga tahun 2023, PDB Kolombia sempat menurun. Namun pada kuartal keempat 2024 telah tumbuh mencapai 2,3%. Inflasi di Kolombia menurun menjadi 5,42% pada Februari 2025, walaupun kenaikan harga masih terjadi di beberapa sektor seperti makanan dan perumahan. Pada tahun 2023, FDI di Kolombia ini sempat menurun, namun pada kuartal keempat 2024 telah meningkat menjadi 4,35 miliar US dollar. Tahun 2022, skor HDI Kolombia itu telah mencapai 0,758 yang dikategorikan sebagai pembangunan manusia tinggi, dengan adanya peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan, serta kualitas hidup. Terdapat beberapa tantangan ekonomi di Kolombia, seperti ketergantungan pada komoditas, adanya ketimpangan sosial dan regional, pemerintahan yang korup, adanya ketidakpastian kebijakan, dan adanya sektor informal yang mendominasi kegiatan ekonomi. Kebijakan luar negeri Kolombia itu menekankan pada prinsip non-blok dan menjaga kemandirian dalam diplomasi. Kolombia itu memprioritaskan kerjasama internasional, khususnya untuk melawan perdagangan narkotika. Kolombia aktif dalam organisasi regional seperti OAS dan berbagai forum Amerika Latin. Terdapat dampak dari Great Power Competition antara AS dan Tiongkok terhadap Kolombia. AS merupakan mitra dagang utama Kolombia, dan Tiongkok sebagai mitra dagang kedua terbesar. Oleh sebab itu, Kolombia harus mengambil sikap pragmatis dalam menyeimbangkan hubungannya dengan AS dan Tiongkok. Terdapat beberapa persamaan antara Kolombia dengan Indonesia, yaitu memiliki sistem presidensial dan menerapkan sistem ekonomi campuran. Yang keenam adalah Brasil. Brasil merupakan salah satu negara global South yang terletak di Amerika Selatan. Brasil memiliki sejarah yang panjang dan memiliki sistem pemerintahan yang berkembang seiring perubahan periode. Namun saya akan membahas lebih dalam mengenai sistem ekonomi politik Brasil pada saat ini. Sistem pemerintahan Brasil adalah Republik Federal Presidensial, di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya adalah presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun dalam satu periode, dan dapat dipilih kembali untuk satu periode lagi. Saat ini presiden yang menjabat adalah Presiden Lula da Silva. Brazil memiliki 3 cabang pemerintahan, yaitu eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan kabinet, legislatif yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan, dan yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung. Ideologi yang dianut oleh Brazil adalah multikulturalisme, kemajuan HAM, dan populisme. Brazil merupakan negara demokratis, namun indeks demokrasi tahun 2024 menunjukkan posisi Brazil berada di peringkat 51 per 167, yaitu termasuk kategori demokrasi cacat. Tingkat korupsi Brazil ini tergolong tinggi, yaitu Brazil memiliki skor persepsi korupsi yang rendah, yaitu 34 per 100.
Sistem budaya ekonomi Brasil adalah ekonomi campuran yang menggabungkan pasar bebas dan intervensi pemerintah. Sektor swasta mendominasi banyak industri, jasa, dan pertanian, sedangkan pemerintah memainkan peran yang sangat penting melalui perusahaan milik negara seperti Petrobras di sektor minyak. Kondisi ekonomi Brasil pada saat ini, pada tahun 2024, PDB di Brasil mencapai 2,3 triliun US dollar dengan pertumbuhan PDB sekitar 2,5%. Pada tahun 2025, PDB per kapita Brasil akan mencapai 10.816 US dollar. Inflasi di Brasil telah mencapai 5,48% yang sedikit lebih tinggi dari target, namun relatif wajar. Tingkat pengangguran di Brasil mencapai 7,8%, di mana tergolong relatif sedang. Angka FDI di Brasil mencapai 7 miliar US dollar pada tahun 2025, terutama pada sektor agrikultur dan pertambangan. Angka kemiskinan di Brasil telah mencapai 4,2% pada tahun 2025, di mana telah menurun signifikan berkat program sosial. Tahun 2022, skor HDI mencapai 0,759 yang termasuk dalam kategori tinggi, di mana kualitas kesehatan dan pendidikan yang telah meningkat. Kebijakan luar negeri Brasil itu didasarkan pada prinsip utama, yaitu mendorong kerjasama multilateral seperti BRICS, tidak mengintervensi negara lain, dan menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, dengan adanya pergantian presiden, kebijakan luar negeri Brasil mengalami perubahan, di mana Brasil aktif kembali dalam forum-forum internasional yang memperkuat kerjasama internasional, terutama dengan negara-negara selatan. Terdapat great power competition antara AS dan Tiongkok yang berdampak pada Brasil. Brasil merupakan salah satu negara anggota BRICS, di mana bekerja sama dengan Tiongkok. Brasil juga merupakan salah satu mitra dagang AS, namun AS memberlakukan tarif impor terhadap Brasil. Brasil berupaya untuk menyeimbangkan kekuatan AS dan Tiongkok, serta berupaya untuk membentuk tatanan dunia alternatif melalui BRICS. Brasil masih berupaya untuk mempertahankan relasinya dengan AS dan Tiongkok. Terdapat beberapa persamaan antara Brasil dan Indonesia, yaitu memiliki sistem presidensial dan menganut ekonomi campuran dan memiliki ideologi demokrasi. Yang ketujuh adalah Bolivia. Bolivia merupakan salah satu negara Global South yang terletak di Amerika Selatan. Bolivia adalah negara republik uniter dengan sistem demokrasi perwakilan yang memiliki sistem pemerintahan presidensial di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahnya adalah presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dalam satu periode dan dapat dipilih kembali satu periode lagi. Presiden Bolivia saat ini adalah Luis Arce yang menjabat sejak November 2022. Bolivia memiliki 3 cabang pemerintahan, yaitu eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden dan kabinet, legislatif yaitu terdiri dari DPR dan Senat, dan yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung. Ideologi Bolivia adalah nasionalisme revolusioner, di mana menggabungkan sosialisme, pengakuan keberagaman budaya, dan kedaulatan sumber daya alam. Sistem budaya ekonomi Bolivia adalah ekonomi campuran, yaitu menggabungkan pasar bebas dan intervensi pemerintah. Pemerintah mengelola sumber daya alam, yaitu gas dan minyak, serta melakukan nasionalisasi pada sektor gas dan listrik. Kondisi ekonomi Bolivia saat ini, pada tahun 2024, PDB Bolivia telah mencapai sekitar 49,09 miliar US dollar, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah Bolivia. Pada awal 2025, angka inflasi Bolivia itu mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 14,63%. Hal tersebut dipicu oleh penurunan produksi gas dan adanya ketegangan sosial politik dan kebijakan subsidi. Tingkat pengangguran di Bolivia hanya mencapai 2,7% pada tahun 2024, di mana tergolong rendah. Namun kemiskinan masih tergolong tinggi, sekitar 80% penduduk Bolivia itu hidup dalam kemiskinan. 2022, skor HDI Bolivia mencapai 0,698 yang termasuk dalam kategori menengah, karena pendapatan per kapita itu masih relatif rendah. Namun kualitas kesehatan dan pendidikan sudah mengalami kemajuan dari sebelumnya. Terdapat tantangan ekonomi di Bolivia, yaitu kesulitan dalam membayar utang negara, karena adanya inflasi dan manajemen cadangan devisa yang terbatas. Pada tahun 2024, utang negara Bolivia telah mencapai 13,3 miliar US dollar. Kemudian, Bolivia sangat bergantung pada ekspor komoditas, seperti gas dan mineral, yang membuat ekonomi Bolivia rentan terhadap fluktuasi harga global. Kemudian, tantangan politik di Bolivia adalah adanya ketegangan politik pasca pemilu serta protes sosial. Kebijakan luar negeri Bolivia didasarkan pada prinsip solidaritas dan kedaulatan nasional dengan negara-negara Amerika Latin dan seideologi. Bolivia aktif dalam organisasi internasional seperti CELAC dan ALBA, memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Amerika Latin, serta menjalin kerjasama pragmatis dengan negara-negara Barat, Tiongkok, dan Rusia. Ketegangan dari Great Power Competition antara AS dan Tiongkok memberikan dampak terhadap Bolivia. Tiongkok merupakan mitra dagang utama Bolivia, terutama dalam eksplorasi litium untuk kendaraan listrik Tiongkok. Sedangkan Bolivia memiliki hubungan yang tegang dengan AS, terutama pada masa Presiden Morales. Kendati demikian, Bolivia juga tetap menjaga hubungan diplomatiknya dengan AS dan negara-negara lain untuk menghindari ketergantungan pada satu pihak saja. Terdapat beberapa persamaan Bolivia dan Indonesia, yaitu memiliki sistem pemerintahan presidensial, negara demokrasi yang menghadapi tantangan korupsi.
Dari beberapa negara tersebut, dapat disimpulkan walaupun negara-negara tersebut berada di kawasan Amerika, namun Amerikanya dibedakan menjadi dua, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan, atau Amerika Latin. Namun, terdapat beberapa perbedaan. Dari beberapa negara tersebut terdapat disimpulkan bahwa negara-negara tersebut berada di kawasan Amerika. Namun, Amerika dibedakan menjadi dua, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan, atau yang dikenal sebagai Amerika Latin. Namun, terdapat beberapa perbedaan pada sistem pemerintahan, sistem ekonomi, kondisi ekonomi, dan tantangan yang mereka hadapi, karena terdapat faktor sejarah dan masyarakat yang berbeda pada setiap negara tersebut.